Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos People. Jumpa lagi dengan saya Ugi Regarspot, brand resmi dari PT Regarspot Indonesia. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial kepada teman-teman tentang bagaimana cara melakukan penjagaan tabel pelangi custom design. Nah, kenapa tabel pelangi custom design ini perlu kita jaga? Nah, tentunya ini untuk menjaga ritme pengerjaan di titik desain kita ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa menjaga tabel pelangi custom design ini, maka pengerjaan desain di titik desain kita juga akan tepat waktu. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, perlu dipahami oleh teman-teman tentang apa itu maklumat pelayanan custom design. Nah, maklumat pelayanan custom design itu sendiri, yang pertama, 1 kali 24 jam desain wajib masuk antrian. Yang kedua, dalam waktu 2 kali 24 jam desain wajib selesai dikerjakan. Di hari yang ketiga, desain wajib siap di PO meskipun ada revisi. Nah, jadi bisa dipahami ya teman-teman. Kalau sudah, oke, kita langsung saja masuk ke website regarspot.net untuk melihat tabel pelangi custom design kita. Nah, di sini teman-teman, nanti teman-teman bisa cek sesuai akunnya masing-masing ya, apakah itu tabel pelanginya di akun reseller maupun di akun agen itu ada. Nah, jadi silakan teman-teman cari menu tabel pelangi custom design. Sini kita klik. Oke, nah di sini ada pending desain, ada pending transaksi, ada reguler, dan ada kumulatif. Nah, jadi teman-teman silakan cek di tabel pelangi yang kumulatif. Nah, ini dia teman-teman. Nah, untuk tabel pelangi custom design kita ini terbaca di 3 baris teman-teman. Nah, ini artinya tabel pelangi custom design kita itu terbaca normal ya teman-teman. Nah, jadi ini salah satu yang perlu dipahami oleh teman-teman reseller ya, bahwa tabel pelangi ini tidak boleh lebih dari 3 baris. Nah, usahakan setiap hari tabel pelangi di akun Anda itu selalu berada maksimal itu di 3 baris. Jangan sampai lebih dari 3 baris. Karena kalau lebih dari 3 baris itu artinya terjadi minus rekap ya teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, di hari yang pertama, desain yang Anda ajukan itu wajib minimal itu berada di menu antrian desain. Nah, di bagian ini menjadi tanggung jawabnya supervisi ya, supervisi. Nah, kemudian di hari kedua, nah desain itu wajib selesai dikerjakan atau wajib berada di menu validasi reseller. Nah, di bagian ini menjadi tanggung jawabnya titik desain. Nah, kemudian setelah desain yang Anda ajukan berada di menu validasi, nah inilah yang menjadi tanggung jawab Anda sebagai reseller agar bisa melakukan validasi tepat waktu. Nah, di sini yang perlu teman-teman lakukan, pastikan teman-teman itu paling lambat 2 kali 24 jam itu selalu melakukan pengecekan atas desain yang sudah Anda ajukan. Gitu ya teman-teman. Nah, ketika desain itu belum ada di menu validasi reseller atau belum selesai dikerjakan oleh titik desain, nah segera lakukan follow up ke manajer desain. Namun apabila ternyata desain sudah berada di menu validasi reseller, segera cek apakah desain tersebut sudah sesuai dengan permintaan atau belum. Jika sudah sesuai dengan permintaan, segera lakukan validasi dan lanjut dengan input PO. Namun bila ternyata desain itu belum selesai dengan permintaan, segera ajukan revisi di hari itu juga. Kemudian segera masuk Zoom revisi yang sudah di-open oleh manajer desain setiap hari. Nah, dengan mengawal revisi melalui Zoom, nah ini teman-teman reseller nanti bisa langsung bertemu dengan desainer. Nah, sehingga teman-teman bisa mengawal langsung pengerjaan revisi desainnya. Nah, dengan seperti itu maka dipastikan desain hasil revisi ini akan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya setelah desain selesai dikerjakan oleh desainer, tanggung jawab dari teman-teman reseller yang selanjutnya yaitu melakukan validasi.
validasi. Nah, jadi jika ini dilakukan secara tertib, secara bersamaan, maka desain itu tidak akan lebih dari 3 hari pengerjaannya. Itu ya. Hari pertama wajib masuk antrian, hari kedua wajib selesai dikerjakan. Nah, hari ketiga wajib siap di PO meskipun ada revisi. Poin penting yang perlu teman-teman pahami, yang pertama, tabel pelangi custom design ini tidak boleh lebih dari 3 baris. Yang kedua, dalam waktu 2 kali 24 jam, reseller wajib cek pengajuan desainnya. Nah, kenapa demikian? Tujuannya ya seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman ya. Jadi ketika desain itu, seandainya desain itu belum sesuai hasilnya, nah teman-teman masih bisa mengajukan revisi, kemudian minta zoom, sehingga desain itu bisa selesai di hari itu juga. Nah, jadinya nanti desain yang sudah teman-teman ajukan ini tidak akan lebih dari 3 hari sudah siap di PO meskipun ada revisi. Gitu ya teman-teman. Jadi terkadang, nah kenapa desain itu bisa lambat sampai lebih dari 3 hari, itu juga nggak bisa kita salahkan dari desainernya saja. Karena kenyataannya banyak juga desain yang sudah selesai dikerjakan oleh desainer tepat waktu. Nah ternyata teman-teman reseller ini lambat ngeceknya. Lambat ngecek akhirnya masuk minus rekap. Nah ketika dicek, nah ternyata desain ini masih belum sesuai atau masih ada tambahan lagi permintaan dari user, sehinggalah diajukan revisi. Nah inilah yang menyebabkan terjadi minus rekap dan pengerjaan desain menjadi terbaca lebih lama. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Nah jadi poin pentingnya, pastikan tabel pelangi Anda tidak lebih dari 3 baris. Yang kedua, pastikan paling lambat 2 kali 24 jam Anda sudah mengecek pengajuan desain Anda. Nah ketika terjadi revisi, segera ajukan di hari itu juga dan langsung masuk ke Zoom revisi titik desain. Nah setelah desain Anda selesai dikerjakan revisinya, selanjutnya segera lakukan validasi di hari itu juga, agar desain Anda tidak lebih dari 3 hari. Nah kenapa tidak boleh lebih dari 3 hari? Karena desain yang sudah lebih dari 3 hari belum di PO oleh reseller, maka desain tersebut akan masuk minus rekap atau akan masuk rekap rendah, sehingga desain tersebut akan berpotensi terkena penghapusan. Oke, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Jadi teman-teman usahakan ya selalu tertib dalam melakukan validasi. Seperti ini contohnya, ini sudah ada 6 ID, 16 ID sama 7 ID desain yang sudah diselesaikan oleh desainer namun belum dilakukan validasi oleh reseller. Nah ini bisa kita cek juga nih siapa-siapa nama resellernya. Nah ini nama resellernya Bambang Irawan, Sudirmono, Asep Hermawan, Muhammad Fairan, kemudian Siti Anissa. Nah gitu teman-teman. Nah jadi jangan sampai Anda telat melakukan validasi sehingga nantinya desain Anda terkena penghapusan oleh manajer desain. Oke teman-teman, tetap semangat untuk terus belajar dan terus berproses dengan benar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Salam Joss People, teman itu sukses bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.